kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 24 Oktober 2022 dalam gelaran Talkshow Inspirasi Pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan KP2KP Plehari Kabupaten Tanah Laut dalam satu tema tentang aspek perpajakan dana hibah. Ya, telah hadir di ruang inspirasi kami Kepala Kantor KP2KP Plehari Bapak Aprianto Setiawan. Selamat pagi Pak Apri. Selamat pagi Bunda Neri. Iya, kalau hari Senin ini kelihatannya orang-orang pajak nih kayak lebih segar gitu. Iya, beda kalau kemarin hari apa gitu. Hari. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Beliau didampingi oleh pelaksana KP2KP Plehari Mas Nafis. Selamat pagi Mas Nafis. Selamat pagi Ibu. Iya, apa kabarnya juga pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau agak-agak ke tanggal-tanggal tua begitu pajak nih agak-agak longgar atau tetap aja gitu pekerjaan? Alon-alon. Iya, tetap merata mungkin Pak ya? Iya. Jadi kalau mulai tanggal tua ini ya masih tetap kan ini nanti di tanggal-tanggal tua ini biasanya akhir untuk SPT PPN. Nah, biasanya periode SPT PPN mulai banyak untuk lapor gitu. Oh, begitu, oke. Kalau Bang kayak sebagian kantor gitu kalau agak-agak tanggal tua agak-agak longgar gitu, agak-agak nyantai. Tapi beda dengan pajak ya, tetap aja. Radio on juga on terus ya. Iya, juga. Kayak radio selalu on. Selalu on, Pak. Iya, selalu siap menemani rekan dengar dari pagi hingga malam hari setiap hari. Iya. Baik, saudara pendengar, di awal kami ingatkan kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Pagi hari ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang berkisar antara aspek perpajakan dana hibah. Di awal kita minta penjelasan dulu nih, dana hibah ini penjelasannya nih, yang dana hibah yang mana, dari bersumber dari apa, atau untuk siapa ini ya. Silakan Pak Aprianto. Iya, terima kasih Bunda Neri. Ya, ini memang di kesempatan ini kami mengambil tema terkait dengan aspek perpajakan dana hibah karena memang penting kita mengetahui, karena biar masyarakat paham kalau menerima dana hibah bagaimana perlakuan perpajakannya. Jadi biar tidak salah persepsi lah, tidak salah paham gitu Pak ya. Nanti dikira dana hibah kan utuh gitu. Nah, itu jadi karena orang juga hibah tidak bisa diperpajakan kan. Kata orang juga. Kata orang ya, jadi kalau dana hibah bebas pajak. Iya, ini makanya kita coba kita kaji di pagi hari ini terkait dengan dana hibah. Nah, dana hibah ini kita mengacu di Peraturan Pemerintah Nomor 2 2012 terkait dengan tentang hibah daerah dan hibah daerah. Ini ada hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Nah, dari hibah dari pemerintah daerah ini bisa salah satunya itu ke badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia. Jadi bisa saja pemerintah daerah memberikan hibah kepada yayasan, organisasi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, ini yang penting digarisbawahi gitu. Digarisbawahi, oke. Terkait dengan hibah tersebut. Jadi terkait dengan penggunaannya nanti bisa dalam bentuk uang atau memang dalam bentuk barang. Iya. Jadi hibah itu bisa saja hibah nanti diberikan infrastrukturnya, desa diberikan hibah mobil gitu. Jadi bisa dalam bentuk desa, barang atau lembaga diberikan hibah misalnya sekretariat gitu. Jadi masih dimungkinkan dari pemerintah daerah memberikan hibah tersebut, baik berupa uang ataupun barang tadi. Jadi kalau berupa uang ya memang berupa uang, nanti kegiatannya yang melakukan adalah organisasi masyarakat tersebut, Bunda. Baik, tadi dari Pemda, kemudian ada satunya lagi tadi untuk Pemda begitu ya? Ya, untuk Pemda bisa saja hibah itu bisa dari antar pemerintah daerah atau dari masyarakat ke Pemda. Jadi antar pemerintah itu misalnya gini, dari pemerintah pusat memberikan hibah
kepada pemerintah daerah. Lah Oke. itu bisa. Iya. Jadi bisa juga antar dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah itu bisa dimungkinkan memberikan hibah gitu. Iya. Begitu juga sebaliknya, pemerintah daerah juga bisa memberikan Menerima hibah ya menerima dari hibah. masyarakat begitu ya. Iya gitu. Cuma memang nanti aturannya akan lebih rinci kalau terkait itu, Bunda. Nah, artinya kan ini sudah, kalau bahasa orang Banjar saya tidak tahu sih Pak Apri apakah paham atau kada gitu. Kalau kata orang Banjar nih tarang-tarang upih Pak. Nah, iya. Beda dengan tarang-tarang kelambu. Artinya apa, Bunda? Nah, itu dia. Ya, jadi sudah ada kayak gambaran agak sedikit Bayang-bayangan gitu ya, ya. masih bayang-bayang gitu ya. Padahal upih itu Pak apa ya, kelopaknya pinang ya. Kelopaknya daun pinang itu yang besarnya, yang lengket di batangnya itu. Nah, kalau itu misalnya kita tutupkan ke wajah itu sebenarnya gelap banget gitu. Tapi ada peribahasanya orang Banjar, tarang-tarang upi, artinya sudah ada bayang-bayang sedikit-sedikit gitu. Udah ada kelihatan sedikit-sedikit gitu. Nah, ini kan tadi dipertanyakan oleh teman-teman gitu kan. Apa sih kaitannya dana hibah gitu kan dengan pajak? Nah, ini dia. Itu dia. Dana hibah yang kemana? Ini kan kalau dengar dana hibah Pak, kita kan jadi kayak gitu kan. Iya, jangan-jangan kita juga bisa gitu kan ya dana hibah. Dana hibah yang mana nih yang belum kita ketahui? Iya. Nah, Siap menerima juga ya. Iya, siap menerima. Pagi-pagi gitu. Iya, makanya itu yang jadi ini tadi jadi pertanyaan di awal. Ya, jadi kalau kita lihat, kita sambutkan dengan aspek perpajakan enggak, karena kita berbicara di sisi perpajakan. Aspek perpajakan di dana hibah ini diatur di PMK nomor 245 tahun 2008. Jadi terkait dengan dana hibah ini, siapa saja sebenarnya dana harta hibah, bantuan, sumbangan itu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan asal ada ketentuannya. Yang diterima oleh yang pertama adalah keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi seumpama Bang Iwan ngasih rumah ke ulun gitu ya. Kalau orang tuanya Bunda Nelly boleh, tapi kalau orang lain nggak boleh, Bunda. Jadi itu sebagai penghasilan. Tapi kalau Bang Iwan ngasih ke orang tua gitu, ngasih ke apa namanya ke orang tua itu berupa mobil atau rumah gitu, itu nggak kena pajak. Nah, namanya keluarga sedarah dalam garis lurus itu hanya boleh ke orang tua atau enggak ke anak. Oh begitu. Jadi Bunda yang Nelly tidak boleh ya ke saudara tadi atau ke teman dekat gitu. Ya makanya yang dibebaskan pajak itu yang hanya sedarah garis lurus. Garis lurus itu ya hanya berarti ke orang tua atau enggak ke anak. Jadi kalau Bang Iwan pengen dapat hibah dari Bunda Nelly, harus dapat anaknya Bunda Nelly. Iya. Jadi saya menghibahkan ke anak dulu ya baru nanti. Istilahnya gitu. Gitu. Selain itu adalah terkait ke hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan dan badan sosial, termasuk di sini yayasan dan koperasi. Dan juga ada yang terakhir adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil selama tidak ada hubungan keterikatan dari usahanya. Nah, jadi seumpama ada Bang Iwan ada usaha masih merintis, ada seseorang tiba-tiba ngasih hibah tapi nggak terkait dengan usahanya, itu boleh. Namanya objek pajak penghasilan yang tidak terkait usahanya. Misalnya gimana ya, nggak ada terkaitan apa-apa, nggak ada, misalnya nggak ada hubungan apa-apa, hubungan investasi usaha, gitu, investasi atau utang piutang, nggak ada gitu. Jadi nggak ada. Mungkin misalnya seseorang mengasih kepada yayasan begitu, tetapi misalnya ada kaitannya misalnya dengan investasi, misalnya itu nggak boleh, itu nanti dikenakan pajak kalau itu. Tapi kalau tidak ada hubungannya itu bisa. Gitu. Kalau misalnya begini Pak Apri, ada seorang donatur misalnya nih, donatur
kemudian memberikan dana permodalan ya untuk sebuah yayasan, misalnya taruh aja misalnya yayasan panti asuhan ya, misalnya untuk membuka minimarket misalnya. Nah, nanti kan ada perjanjian nih, perjanjian bagi hasil atau perjanjian apa begitu. Nah, kalau itu ada aspek perpajakannya Bunda. Kalau itu kan karena memang itu kita ngasih modal. Yang namanya hibah itu benar-benar saya kasih. Dah Narbatin ya. ikhlas berelaan gitu. Iya, Jadi saya nggak berharap usahanya pian. Iya. Jadi saya ngasih yaudah ini saya kasih Intinya hibah tidak gitu. komersil ya, Pak ya. Nah, tidak komersil. Tidak mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan, tidak oh ini saya pinjemin gitu. Oh ini saya modalin, itu beda lagi. Tapi kalau ini benar-benar hibah gitu. Jadi hibah ya ini memang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, ini yang ingin kita angkat di pagi hari ini Bunda, karena banyak sekali organisasi masyarakat di sini, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial yang menerima hibah. Iya. Terutama dari pemerintah daerah. Nah, ini bagaimana sebenarnya perlakuan perpajakannya Bunda gitu. Apakah organisasi itu termasuk di kategori ini gitu kan? Nah, memang kalau dilihat di PMK nomor 245 ini, memang badan keagamaan, badan pendidikan dan badan sosial ini ya termasuk yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Jadi kalau menerima hibah, atas hibahnya ini sebenarnya tidak kena pajak. Jadi waktu lapor SPT tahunan biasanya kan membuat SPT tahunan. Nah, langsung dikategorikan bahwa penghasilan selama dapat hibah 10 juta. Lah, atas hibahnya ini nggak akan kena pajak. Nah, namanya non objek pajak, tidak termasuk pajak penghasilan. Jadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan gitu. Jadi pendapatannya udah non objek pajak penghasilan. Nah, itu nanti tinggal di SPT tahunan dilaporkan aja jumlahnya. Umpama saya dapat hibah 50 juta, ya udah 50 juta itu dituliskan. Tapi pajak penghasilannya tidak ada. Namun ini ada namunnya. Ini yang panjang ini namunnya. Jadi namun bagi badan keagamaan, badan sosial, badan pendidikan yang menerima hibah, bahwa badan ini mempunyai kewajiban, namanya kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Yang tidak kena hibah tadi berarti yang menghibahkan. Jadi jadi yang nggak menerima hibah, misalnya gini Bunda, saya punya organisasi misalnya Yayasan A, saya mendapat hibah. Nah, Yayasan A dapat hibah, saya kan harusnya saya dapat penghasilan nih, harusnya kan kena pajak. Tapi karena ini dana hibah, maka yang diperoleh oleh badan keagamaan, saya tidak kena pajak. Saya nerima 50 juta itu, misalnya saya nerima 50 juta, ya saya gunakan. Nah, saya tidak kena pajak atas dana 50 juta itu. Namun ini masih ada namunnya, perlu dicatat. Nanti dikira wah berarti dana bebas sama sekali nih. Ini yang perlu. Karena saya bentuknya badan, bisa yayasan, bisa perkumpulan atau macam-macam yang mempunyai NPWP, maka wajib untuk melakukan pemotongan. Istilah pemotongan ini adalah kita bantu negara Bunda. Jadi kalau yang meminta masyarakat bayar pajak ini pegawai pajak, kita nggak mampu karena banyak sekali. Makanya badan hukum baik itu PT, CV, yayasan, perkumpulan yang punya NPWP wajib untuk melakukan pemotongan. Pemotongan atas apa? Atas dana yang digunakan. Nah, misalnya saya ini dapat uang nih hibah 50 juta Bunda. Nah, saya pakai dananya itu, umpama nanti saya ngadain acara mengundang penceramah atau narasumber. Lah, atas dana itu nanti saya motong pajaknya. Yang kena pajak sebenarnya bukan saya yayasannya, tapi orang lain yang menjadi narasumber. Misalnya saya ngundang bandnya Bang Iwan. Band gitu ya. Ngisi acara nih, ngisi acara. Honorariumnya itu ada PPH. Honorariumnya itu baru ada PPH. Jadi yang sebenarnya yang kena pajak itu siapa? Bang Iwan dan band, bukan yayasannya. Jadi kalau selama di honor berapa Bang? 5 juta? Nggak sampai deh.
berani banyak ngomongnya kalau di depan pegawai pajak gitu. Kalau mahal nggak laku, Pak. Nggak berani nanti. Kalau mahal nggak laku sekarang. Nanti banyak potongan ketahuan nanti ya. Jadi selama misalnya untuk satu tim 5 juta, maka dipotong pajaknya. Jadi nanti dibayar 5% ya? Ya 5%. Jadi nanti dibayarkan ke Bang Iwan bukan 5 jutanya, tapi 5 juta dipotong 5%. Yang nanggung pajak siapa? Bang Iwan. Bukan yayasannya yayasan. ya. Itu makanya ini perlu diketahui Dipahami gitu ya, oleh dipahami. masyarakat. Itu Bunda, Oke, ini nah. terkait dengan hibah ini. Iya, nih kita tekankan lagi ya kepada masyarakat, organisasi, kelembagaan, ya, yayasan dan lain sebagainya yang menerima hibah dari dana pemerintah. Ketika menerima hibah ya kita tidak diwajibkan untuk pajak ya. Tetapi kalau itu sudah dibelanjakan ya, maka nanti dari poin-poin pembelanjaan itu ya akan dipotong. Nah ini misalnya begini Pak. Ini pemerintah daerah atau sebuah organisasi misalnya mendapat kegiatan, hibah kegiatan ya dari pemerintah daerah. Nah dalam hibah kegiatan itu kan ada rinciannya nih, ada konsumsi, ada narasumber, ada pengadaan ATK dan lain sebagainya. Nah ini karena kemarin disampaikan bahwa dana hibah itu tidak dipungut pajak, nah sehingga mereka juga tidak memungut ke pajak kegiatan. Nah seperti itu. Nah ini penjelasannya nih seperti apa nih? Terlanjur nih sudah gitu. Iya. Nah ini bagaimana ini? Makanya ini kita luruskan Bunda bahwa memang benar terkait dengan pajak penghasilan yayasannya atau yang mendapat dana hibah itu nggak kena. Tapi dalam hal penggunaannya nanti baru kita akan rinci Bunda. Iya. Penggunaannya untuk apa? Misalnya kalau terkait dengan kita memberikan honor atau membayarkan jasa, baik itu misalnya jasa catering atau jasa untuk yang lainnya yang dibayarkan ke orang pribadi, maka kita harus motong PPh 21. Ini yang sering terjadi di perkumpulan atau yang dapat hibah ini terkait dengan kegiatan seumpama misalnya kita ngasih honor narasumber. Kalau enggak misalnya kalau di pertandingan olahraga honor wasit. Nah, terus juga ke hadiah. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa di situ nantinya akan ada dikenakan pajak sesuai dengan aturan Pak ya. Ada diskon nggak Pak? Karena dana hibah kan ya. Iya. Kalau seperti kayak catering misalnya kan, catering itu kan ada dua pajak ya. Ada PPN pajak daerah. Jadi ada pajak daerah, ada PPh-nya. Kalau di kami hanya di PPh-nya saja Bunda. Jadi PPh-nya kalau untuk yang narasumber, terus wasit, terus instruktur senam misalnya gitu, terus pemain band entertain itu host juga ya, penyanyi, moderator, MC itu nanti dipotong 50% dulu Bunda. Banyaknya? Nah jadi spamnya misalnya saya ngundang Bang Iwan nih jadi MC untuk saya kasih honor 1 juta gitu misalnya. Nah nanti PPh-nya itu bukan langsung 5% kali 1 juta Bunda. Jadi nanti 5% kali 50% baru dikalikan 1 juta. Jadi tarifnya 2,5%. Nah itu berlaku untuk yang narasumber, moderator, terus pemain band, terus penyanyi, bisa instruktur senam, itu masuknya di situ termasuk jasa-jasa. Itu termuat di dalam yang itu termuat di PPh pasal 21. Nah itu termuat di PPh pasal 21 Bunda. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai nanti gini Bunda, langsung 5%. Pertama bukan langsung 5%. Saya ngasih honor ke Bang Iwan 1 juta langsung full 1 juta. Nah, nanti pajaknya siapa yang nanggung Bang? Alhamdulillah biasanya dipotong duluan.
Nanti kalau Nggak berani dia. kalau kalau belum dipotong nanti yang lombok panitianya. Jadi lebih baik dipotong dulu dibayarkan. Kan nggak enak juga kalau udah terlanjur dibayarkan mau Iya, nagih mau gitu. nagih lagi. Nah, kan kemarin PPh 21-nya belum. Iya, biasa ya aja gitu. Kembalikannya enggak Iya, gitu. iya. Iya. Siapa nih katanya nomor siapa nih? Siapa nih? Ya, itu untuk kalau untuk yang orang lain Bunda, maksudnya di luar dari struktur dari kegiatannya tersebut. Tapi misalnya ada suatu kegiatan, terus di situ ada namanya ketua panitia, terus ada anggotanya. Misalnya kalau anggota ketua panitia ini memperoleh imbalan, misalnya Bang Iwan lagi nih kayaknya. Bang Iwan ini menjadi Apa? ketua Iya. panitia konser gitu. Ada pajak, nanti ada pajak. Iya. Ketua panitia konser dari Jadi Tanah Laut misalnya. Nah, atas jadi ketua ini dapat honor. Dari dapat honor atau imbalan. Kayaknya bener nih. Amin gitu. Kan masih Desember Bang. Itu dapat honor misalnya seperhelatan besar ini dapat honor misalnya 4 juta gitu. Atas honor tersebut langsung dikalikan 5% Bunda, tidak dipotong 50% dulu, tapi langsung dikalikan 5%. Ini kalau kita menjadi tim, maksudnya tim dari kegiatan atau peserta kegiatan tersebut. Termasuk di sini juga hadiah perlombaan, tapi ini bukan hadiah undian ya Bunda. Jadi hadiah kita ngadain cuma lomba pencak silat misalnya. Lomba pencak silat ternyata ada juaranya, juara 1 5 juta gitu lah. Nanti langsung dipotong 5%. Itu sama PPh 21 Bunda. Cuma memang tarifnya yang berlainan. Khusus tadi yang bukan pegawai, maksudnya yang orang lain, yang kayak penceramah, narasumber, terus penyanyi, instruktur, senam, wasit, itu dikalikan 50%. Iya, 50% dulu tadi Pak. Iya, Baru dikalikan dikalikan honornya. Iya, gitu. kan honor. Oke. Nah, ini yang belum dipahami ya oleh masyarakat kita. Ini saya ke Mas Nafis nih. Mas Nafis. Iya, Ibu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Apri, ini berupa kegiatan misalnya ya, yang harus dipotong honornya. Ketika ini soalnya ada terjadi nih, ketika kegiatan itu tidak dipotong pajak, karena ini adalah dana hibah begitu, sejauh mana nih KP2KP bisa mengetahui? Jadi sebenarnya di KP2KP ini kan kantor pelayanan dan penyuluhan ya Bu. Jadi kami tugasnya adalah menyuluh bahwa ini dana hibah ini sebenarnya ada pajaknya. Nah, untuk unit pengawasannya sendiri Bu, unit penegakannya itu ada di KPP Pratama Banjarbaru Bu. Jadi di sana ada pegawai namanya akun representatif. Jadi AR tersebut itu bertugas untuk mengawasi nih. Misalnya tadi salah satunya ada wajib pajak badan yang menerima dana hibah. Nah, itu nanti dilihat sama AR-nya itu Bu. Ini ada data, ada temuan, ada kegiatan nih atas nama NPWP ini gitu. Tapi kenapa nggak ada pajaknya yang dipotong sama dia gitu Bu. Nah, itu bisa ketahuan dari situnya Ibu. Oke, seumpamanya ini kegiatannya ini kan biasanya begini, yayasan ini kan di lingkup dia gitu ya, di lingkup dia. Nah, dapat dana hibah misalnya berupa uang, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Apri, lalu uang tersebut dibuatlah kegiatan. Misalnya nih buka puasa bersama begitu ya. Buka puasa bersama. Di dalamnya kan ada honor ustadz, ada honor MC, ada maulid dan itu apa yang pakai itu. Tetapi ya itu intern mereka. Nah, maksud saya tidak dipotong pajaknya. Sejauh mana KP2KP ini bisa mengetahui bahwa itu ada kegiatan? Kan dia tidak lapor. Lagian juga kan dia jauh di ujung sana gitu. Ya, ini makanya Bunda ini sebenarnya pengennya adanya kesadaran dari wajib pajak. Kembali semuanya bahwa sistem perpajakan kita itu self assessment. Self assessment itu wajib pajak yang melapor. Makanya ini memang kita harapkan kesadaran dari wajib pajak tersebut, karena memang pada dasarnya kalau kita dari kantor pajak itu tidak memperoleh data, maka kita juga nggak tahu. Iya, itu cuma yang nanti kalau memang ada datanya baru kita
bisa akan istilahnya mengejar pajaknya gitu. Itu Bunda, makanya ini juga kita dorong sebenarnya di kami pun dorong dari sisi penyuluhan, dari sisi edukasi bahwa kita ingin kesadarannya. Jadi kesadarannya yang akan kita tingkatkan Bunda. Karena itu yang penting, karena kalau kita semuanya berujung harus tugas pajak yang mengawasi, itu nggak akan cukup. Iya, Mas Nafis berarti harus beredar terus gitu ya. Iya, dari rumah ke rumah, dari yayasan ke yayasan gitu ya. Iya. Makanya ini nanti kita tambah langsing nanti. Makanya ini kita di edukasi perpajakan ini, terutama di penyuluhan perpajakan, kita memberikan edukasi ke masyarakat. Salah satunya ya ini, bahwa wajib pajak badan itu mempunyai kewajiban pemotongan. Jadi sebenarnya yang membantu negara ini mengoleksi pajak atau mencari pajak itu salah satunya juga dari wajib pajak badan ini. Karena wajib pajak badan ini mempunyai kewajiban dalam hal pemotongan. Iya. Dan kalau kita buka di data gitu ya Pak, wajib pajak yang di badan, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga sosial gitu ya, meskipun istilahnya kan dana hibah yang diberikan sedikit, tapi jumlah mereka banyak gitu. Jadi kayak sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Iya betul. Kembali saya ke Mas Nafis. Mas Nafis, selama ini di Kabupaten Tanah Laut, data lembaga masyarakat, lembaga sosial, kemudian yayasan dan lain sebagainya, koperasi, itu dari mereka yang terakomodasi, terekam gitu ya, membayarkan pajaknya itu berapa persen? Untuk yang terkait dana hibah, pemberian dana hibah ya Bu? Dana hibah ya. Untuk data sekarang mungkin masih ini ya Bu, sebenarnya masih tergolong rendah ya Bu. Iya. Karena perlu edukasi lagi kepada masyarakat. Untuk presentasinya mungkin Bapak Apri. Nah, jadi memang ini kita baru mulai, baru mulai terkait dengan pemotongan tadi. Sebenarnya masalahnya memang tadi seperti disinggung Bang Iwan tadi di awal, bahwa banyak masih persepsi, saya terima dana hibah udah selesai. Iya, memang masih banyak seperti itu Pak. Makanya ini kita masih di awal, namun ini sudah mulai banyak nih, mulai banyak di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun ini sudah mulai banyak masyarakat yang aware terkait dengan sudah mulai paham terkait dengan istilahnya pemotongan pajak. Jadi bahwa pada dasarnya ini sebenarnya bukan yayasan yang kena gitu, tapi ini yang kena sebenarnya orang lain gitu. Orang lain yang memperoleh uang dari yayasan atau perkumpulan. Nah, jadi bukan yang kena pajak berarti bukan yayasan, benar juga gitu. Jadi orang lain yang lewat aja gitu. Jadi hanya lewat aja, bantu aja negara untuk memotongkan. Nah, ini sudah di bulan-bulan ini sudah mulai banyak. Jadi udah mulai, kemarin kita juga sudah cek di teman-teman yang di depan udah banyak wajib pajak udah datang itu untuk ini kira-kira pajaknya kenanya apa aja gitu lah, datang ke KP2KP tadi sudah ada mulai ada edukasi perpajakan ini udah mulai masuk nih ke masyarakat gitu. Karena ya memang kita pelan-pelan karena memang yang inti dari kepatuhan perpajakan ini bagaimana masyarakat atau warga negara Indonesia paham dulu. Sukarela ya Pak ya. Jadi tidak ada paksaan, nggak harus didatangin dulu oleh Mas Nafis. Menumbuhkan kesadaran sendiri. Jadi tugas kami ini yang menimbulkan kesadaran Bunda. Jadi kalau nanti orang udah sadar pasti akan dengan sendirinya datang ikhlas bayar. Di tepuk belakang apa? Tepuk belakang sadar ya. Biar bangun ya. Ya seperti itu ya. Ini yang perlu dipahami ya Pak ya, yang perlu dipahami dan digarisbawahi nih oleh masyarakat kita ya, lembaga masyarakat, yayasan tadi ya, lembaga pendidikan, kemudian juga lembaga-lembaga sosial lainnya ya, termasuk juga koperasi kan Pak ya? Iya, termasuk di sini koperasi atau yayasan yang memang bergerak di sosial, Bunda. Jadi kalau koperasinya itu bergerak di sosial, dapat dana hibah ya, dana itu non objek pajak gitu. Dan memang kalau yang memberikan hibah itu tidak ada keterkaitan usaha, makanya itu tidak ada keterkaitan ini bentuknya modal atau investasi, itu boleh Bunda. Gitu. Oke, iya. Ini perlu dipahami ya oleh masyarakat kita ya.
Jadi di awal tadi disampaikan bahwa untuk dana hibah kepada yayasan lembaga itu tidak dapat pajak ya, tidak dikenakan pajak. Artinya ketika nanti menerima berarti full Pak ya, masuk ke dalam rekening. Full ya. Jadi kalau waktu menerima itu full. Jadi nanti waktu penggunaannya baru itu istilahnya membantu negara untuk memotongkan gitu, memotongkan pajaknya. Nah ini ada beberapa pasal sebenarnya Bunda. Tadi kita baru terkait dengan PPh pasal 21 itu hanya kita membayar ke orang pribadi, maksudnya kita memberikan dari yayasan atau perkumpulan itu membayarkan ke orang pribadi kayak wasit, penceramah, narasumber, MC, pengisi band dan macam-macamnya itu. Selain itu terkait kemarin sempat banyak yang nanya kalau saya dapat dana hibah terus dari yayasan itu membelikan sesuatu, misalnya membelikan barang. Misalnya saya dapat dana hibah, saya belikan sound system, kena pajak enggak? Nah ini yang jadi pertanyaan kan. Nah kalau ini badan ini enggak punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 22, jadi tidak ada pajaknya. Jadi kalau saya dapat dana hibah itu saya belikan barang semua, enggak, misalnya semuanya saya belikan sound system semua gitu, ya udah selesai, nggak ada pajaknya enggak. Tapi kalau umpama ini ada sound system, ini ada jasa instalasinya, berarti yang jasa instalasi yang kena PPh pasal 21. Berbeda memang dengan instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah saya punya sebagai umpama misalnya radio, beli alat-alat gitu, nanti memotong PPh pasal 22 namanya. Tapi kalau di badan tidak ada. Nah di yayasan perkumpulan tidak ada. Jadi kalau saya dapat dana hibah murni saya belikan alat semua gitu, udah selesai, nggak ada pajaknya. Kalau misalnya dana hibah kita buat ke bangunan kan berupa barang juga nih. Buat bangunan, nah ini pajaknya di mana nih? Nah kalau bangunan itu namanya ada PPh jasa konstruksi Bunda. Jadi kalau kita umpama dapat, jadi kalau kita umpama dapat dana hibahnya ini untuk bangun misalnya, nah nanti kita ada namanya PPh final jasa konstruksi Bunda. Nanti tarifnya itu berapa Mas Nafis? Saya kok nggak hafal ya. Jasa konstruksi macam-macam ya kayaknya. Iya. Oke, jadi kenanya nanti di jasa konstruksi ya. Iya. Oke. Nah, ini yang patut dipahami ya. Dan jasa konstruksi pun bervariasi ya Pak ya. Iya, jadi jasa konstruksi pun bervariasi. Di sini ada terkait untuk pekerjaan. Jadi tergantung besar kecilnya konstruksinya. Jadi kalau yang penyelenggaranya itu punya sertifikasi jasa konstruksi yang besar itu 2,65 ya Mas Nafis. Itu berarti tergantungnya kepada si jasa konstruksinya ya. Sertifikasinya. Bukan kepada kontraknya ya Pak. Bukan, tapi jasa konstruksi atas itunya. Oke, kita tahan dulu Pak. Ada suara pendengar. Selamat pagi. Pagi Bu. Baik. Pagi Bang Iwan. Ya. Iya. Pagi Mas Nafis. Pagi yang dari KP2KP. Iya. Pak Har sama Pak Mas Nafis. Gimana Nafis? Ya. Pagi. Jadi terkait ini masalah koperasi, dari Ibu Nelly ada menyinggung masalah koperasi. Oke. Saat ini kan rame nih. Dia berdalih kan koperasi harian. Nah itu pajaknya gimana itu Pak? Yang sedangkan dia kan beroperasi di bumi tanah laut, gitu kan. Itu menjamur sekarang kan yang harian itu. Ya 500 bayar 600. Nah itu fungsi kontrolnya gimana? Terus yang kedua, umpamanya nih ada lembaga, cuma dia dapat hibah berupa barang Pak. Berupa barang itu mobil atau rumah atau apa, pokoknya berupa barang lah. Nah itu menghitungnya gimana itu Pak Api? Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har di Batu Ampar. Ada 2 pertanyaan tadi Pak. Iya. Yang pertama itu koperasi harian itu kayak gimana Bu? Ada kayak koperasi simpan pinjam boleh Pak. Kemudian koperasi perkreditan. Jadi ada misalnya atas nama koperasi membelikan barang, nanti bayar harian kayak nyicil gitu. Sama juga dengan koperasi harian yang pinjam meminjam gitu. Ini memang kalau di Kabupaten Tanah Laut kalau kita sinyalir Pak, kalau kita lihat sudah mulai banyak ini karena memang
kayaknya cukup menjanjikan. Iya. Nah, ini betul sekali Pak apa yang disampaikan Pak Haryanto. Ini bagaimana pajaknya gitu, kemudian bagaimana kontrolnya gitu dari pajak sendiri begitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi lembaga dapat hibah barang. Oke. Iya, yang pertama terkait dengan koperasi kita mengacunya ke peraturan perpajakan terkait dengan koperasi. Secara umum kalau koperasi yaitu wajib pajak badan. Jadi kalau wajib pajak badan ya kita akan lihat omsetnya berapa Bunda. Jadi kalau omsetnya ini kalau kita istilahnya itu kan sebenarnya itu menjual barang ya. Jadi menjual barang dibayarkannya mengasur. Nah itu sebenarnya inti usahanya itu menjual barang dibayarnya mengasur. Maka kita lihat omsetnya berapa. Kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar maka menggunakan tarif umum. Tarif umum ya tarif badan secara umum harus membuat laba rugi. Tapi kalau masih omsetnya masih di bawah 4,8 miliar ya omsetnya tersebut dikalikan 0,5% tarif UMKM. Jadi tarif UMKM. Nah memang karena ini banyak kita kalau di perpajakan itu pengawasannya ngikut ke NPWP. Jadi koperasi itu walaupun supama usahanya di mana itu ngikut di NPWP. Misalnya NPWP alamatnya di Angsau, dia operasinya sampai Kintab ya tetap nanti pengawasannya di Angsau. Jadi semuanya digabung Bunda. Jadi usahanya itu semuanya digabung. Nah itu yang terkait dengan koperasi tadi. Jadi meskipun misalnya koperasi itu punya dua kegiatan ya. Tadi misalnya yang pertama tadi yang bagian bayar barang, kemudian yang kedua simpan pinjam uang. Iya sama. Jadi nanti simpan pinjam ini yang dihitung adalah penghasilan dari bunganya. Fee-nya. Jadi sebenarnya fee-nya itu berapa? Nanti totalnya apakah sudah lebih dari 4,8 atau belum? Nah, itu yang jadi inti pokok di koperasi itu. Dan kabar baiknya kalau dulu atas sisa hasil lebih usaha SHU-nya koperasi itu kan secara keseluruhan waktu dibagi ke anggotanya dipotong 10%. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law pajak 10%-nya itu ditiadakan. Jadi udah nggak ada. Kalau umpama hasil koperasi sudah bayar pajaknya tadi 0,5%, terus sisa hasil usahanya dibagi ke anggotanya. Kalau untuk tahun ini sudah nggak ada pajaknya lagi. Kalau dulu kalau waktu bagi hasilnya itu kena pajak lagi Bunda. Kalau sekarang sudah dikenakan karena sudah dikenakan di koperasinya. Gitu Bunda. Ini yang terkait dengan koperasi. Yang kedua terkait hibah barang ini. Nah, ini sebenarnya paling enak itu kalau hibah barang. Nah, jadi kalau hibah barang itu pajaknya nanti sudah dibayarkan oleh yang membelikan barang tersebut. Jadi umpama misalnya instansi pemerintah jadi Pemda menghibahkan misalnya genset gitu, atau traktor ke kelompok tani. Waktu Pemda itu membeli itu sudah kena pajak. Jadi Pemdanya pasti sudah memotong pajak waktu membelinya. Jadi waktu diberikan kepada kelompok tani misalnya atau kelompok masyarakat gitu barangnya, berarti barang tersebut sudah kena pajak. Jadi tidak ada pemajakan lagi di kelompok tersebut. Nah, kalau semisal begini Pak, barang itu diusahakan, misalnya seperti ini, pemerintah daerah menghibahkan misalnya apa sih yang mesin untuk panen gitu? Asintan misalnya. Ada satu asintan. Nah, kemudian itu diusahakan, dikelola oleh kelompok tani. Ini pajaknya di mana dipajaki kah, adakah gitu? Ya, jadi nanti kalau seumpama barang itu sudah diberikan di kelompok tani, misalnya kelompok tani ini menyewakan, gitu. Misalkan menyewakan kan dapat penghasilan, maka nanti kelompok tani ini harus melaporkan pajaknya atas penghasilan dari penggunaan tersebut. Misalnya saya kelompok tani ini mendapatkan tadi alat mesin untuk panen ya. Saya menyewakan. Nah, selama 1 bulan ini disewa orang dapatlah 5 juta. Nah, maka pajaknya adalah 0,5% dari 5 juta. Ya, itu baru kena pajaknya. Karena usaha. Waktu dapat
dapat dapat barangnya itu, dapat mesinnya itu nggak kena pajak, Bunda. Oke. Waktu kita mendapat mesinnya itu nggak kena pajak. Jadi kalau mesinnya dibiarin gitu, ya udah nggak kena pajak. Atau dipinjemin ke petani tapi gratis, ya udah nggak ada. Tapi di saat meminjamkan ini menerima penghasilan, baru kena pajak. Walaupun penghasilannya buat kelompok juga ya. Iya, walaupun nanti penghasilannya buat kelompok juga, tapi ini berarti kelompok tani ini sudah mempunyai penghasilan, makanya ada kena pajak di istilahnya di badannya, di kelompoknya. Nanti waktu kelompok itu membagikan penghasilannya ke masyarakat untuk misalnya pembangunan ke masyarakat udah nggak kena lagi. Tapi waktu kelompok tani itu memperoleh penghasilan, lah itu yang ada pajaknya, Bunda. Oke. Nah ini patut dipahami, tapi kan pajaknya ini bisa dipotong atau bisa diketahui melalui laporan kan Pak ya? Iya, jadi memang pada dasarnya di perpajakan Indonesia ini sistemnya self assessment. Iya. Nah, sistemnya assessment ini harus ya jujur-jujuran. Iya. Ada aku gitu ya. Jujur pada aku katanya Raja ya, betul. Jadi harus jujur gitu. Maksudnya memang negara ini akan ditopang atau maju kalau masyarakatnya bisa sadar pajak. Karena kunci utamanya ini di kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dari warga negaranya, karena kami nggak mungkin menjangkau untuk semuanya. Iya, betul. Karena sangat banyak sekali dan dibutuhkan dan ada yang tersembunyi-sembunyi gitu ya. Cuma nanti baru akan ketahuan nanti kalau sudah mulai kelihatan, Bunda. Biasanya kelihatannya gimana, Bunda? Misalnya kelompok ini punya usaha, usahanya udah maju nih. Nah, nggak mungkin kan uangnya disimpan di bawah bantal atau dikarungin gitu. Nanti malah kena rayap ya. Betul sekali. Nah, nanti masuknya ke perbankan. Kalau enggak malah dibelikan suama truk atau apalah, nanti itu biasanya baru ketahuan di kami. Kami mengawasinya dari situ, Bunda. Jadi nanti kalau kelihatan ada pergerakan, ini ada yang beli truk gitu. Berarti ini ada punya kemampuan untuk membeli, berarti punya kemampuan untuk usaha. Berarti ada kemampuan mempunyai penghasilan. Nah, otomatis akan dikenakan pajak. Gitu, Bunda, untuk mengawasinya, Pak Har. Jadi mengawasinya sistemnya kami begitu, Pak Har. Jadi artinya dalam hal ini kita meminta atau kesadaran yang penuh ya dari masyarakat kita untuk untuk melaporkan. Betul. Selain itu jangan lupa kan Ibu, karena ini ada di peraturan, berarti pasti ada ketentuan hukum yang menyertainya. Kita jangan lupakan itu juga. Iya, betul. Meskipun nanti sembunyi-sembunyi ya Pak Apri, nanti kan lama-lama kan akan kebongkar gitu ya. akan kebongkar. Apalagi nanti lama-lama kan usahanya akan semakin berkembang ya Mas Nafis ya. Nanti kan akan ketahuan ketika melakukan transaksi ya Pak ya. Iya, ketika melakukan transaksi. Apakah nanti transaksi di perbankan, apakah nanti transaksi pembelian gitu ya. Nah, akan di situ. Nah, terhadap lembaga-lembaga yang seperti ini nih Pak Apri. Ya, tadi kan seperti kata Bang Nafis ada konsekuensinya ya. Nah, karena ibaratnya anggaplah ketidaktahuan gitu ya. Ketidaktahuan begitu sehingga sudah lama-lama begitu kan tidak ada melapor, tidak diketahui begitu. Nah, suatu ketika pas ada transaksi begitu baru diketahui. Nah, ternyata setelah dilakukan audit begitu dia sudah lama ternyata nih penghasilannya nih sudah luar biasa gitu. Tapi mungkin selama ini hanya disimpan gitu atau tidak dilaporkan. Nah, terhadap lembaga masyarakat yang seperti ini apa Pak yang harus kita himbau nih kepada mereka atau apa sanksinya nih? Iya. Ya, jadi kepada masyarakat kalau yang sebelumnya ini dulu ada teks amnesti, ada program pengungkapan sukarela, itu kemarin kami arahkan ke situ, Bunda. Jadi untuk mengikuti itu. Tapi karena ini sudah tidak ada, kami dari Direktorat Jenderal Pajak masih memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan. Jadi melakukan pembetulan untuk menyampaikan yang sebenarnya.
Jadi yang sebenarnya yang dipunyai apa itu ketentuan di kami. Memang di situ ada sanksinya, Bunda. Jadi memang ada sanksinya. Nanti sanksinya adalah tarif atau bunga berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dikalikan dengan jumlah bulan telatnya. Jadi misalnya ini harusnya penghasilan saya bulan tahun lalu gitu. Iya, 2 tahun yang lalu misalnya. 2 tahun yang lalu itu baru saya bayar sekarang. Maka nanti akan ada tambahan bunga. Bunganya itu biasanya kalau di peraturan Menteri Keuangannya itu 1 bulannya sekitar 0,94 sampai 0,99%. Nggak ada 1% sih. Nah, baru dikalikan bulan telatnya. Itu biasanya, Bunda. Itu memang ini murni kalau di perpajakan di Indonesia ini murni memang kesadaran wajib pajak. Baru nanti kalau kami dari Direktorat Jenderal Pajak memiliki data, baru kami bisa menetapkan secara jabatan. Iya. Ini perlu digarisbawahi ya oleh lembaga-lembaga sosial, ya, koperasi dan lain-lain yang berkaitan dengan ini tadi, ya, bahwa sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak ini membuka seluas-luasnya, ya, seluas-luasnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi perlu juga digarisbawahi, jangan artinya ketika diberikan peluang masih molor-molor atau masih nyimpan-nyimpan juga gitu ya. Iya, seperti itu. Karena nanti memang ada konsekuensinya. Mereka meskipun tidak terlalu tinggi ya, Pak ya. Iya, tapi tetap ini merupakan bukan sebenarnya sih bukan tergantung kepada tinggi rendah pajak yang dipotong ya, Pak, tapi lebih kepada kewajiban kita ya. Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi kalau kita merasakan artinya menerima fasilitas atau menggunakan ya fasilitas dari negara begitu, misalnya fasilitas umum dan lain sebagainya begitu ya, yang di dalamnya termasuk pembiayaannya dari pajak-pajak. Nah, iya. Ini Pak Pri, maaf kalau salah nih ya. Kan yang namanya memberi hibah ini kan orangnya secara sadar, cuma-cuma kan kepada penerima hibah. Jadi kalaupun orang sebentar, kita angkat telepon dulu Ibu ya. Iya, kita angkat telepon. Oke, silakan. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah di panggung. Ambungan, oke. Iya, saya keganangan Pangdam. Ambungan masih naik. Ini ambungan Jawa kah, ambungan Banjar kan ya? Kalau ambung Jawa, kayaknya ambungan Banjar lah. Oh, gitu kan. Kalau ambung Jawa tuh nyaman kan dikit. Baik, oke, silakan Bu Armah. Itu tadi kan mengenai pajak dan koperasi segala itu kan Bunda. Tapi kayaknya dilihat Ibu Armani ngelihat ada yang bank harian segala itu. Karena ada pinjaman dari Bunda. Tapi kayaknya banyak yang digunakan untuk jual-jualan, untuk ini enggak juga kayaknya yang minjam gitu aja. Itu apakah ada pengontrolan kan harus kita hasilkan, harus ada hasil apa kita jualan apa itu kan. Tapi kebanyakan kayak ada juga enggak. Satu seninya belanja kayak itu aja lah. Apa itu bisa itu apakah ada pengontrolan kan itu diharuskan kita penghasilan kita hari-hari ya kita pinjam ini kan untuk penghasilan kita supaya jualan untuk setiap harinya gitu. Usaha kecil biasanya. Itu aja Bunda. Oke, Bu Arma. Sama-sama. Ya, Bapak-bapak, salam sehat semuanya ya. Amin. Ya, selalu Bu Arma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kontrolan nih. Iya, ini masih ada terkaitan nih Pak, masalah pengontrolan. Nah, ini betul katanya Bu Arma. Ketika kita pinjam begitu ya di Sidin tadi menyebutnya bank harian, tapi yang koperasi harian itu memang sama seperti itu gitu. Kita minjamnya di situ. Tapi untuk usaha Pak, nah kita usahakan begitu. Ternyata usaha kita maju kan ya. Nah maju. Nah lalu dalam hal seperti ini nih,
bagaimana pengontrolannya dari KP2KP sendiri untuk perpajakannya. Nah, ini kan toko ganal nih sudah. Iya. Jadi memang kalau yang terkait dengan bagaimana mengontrolnya, biasanya kami memang ada namanya yang pengawas tadi. Seperti disampaikan Mas Nafis, ada namanya AR. Di AR itu nanti bisa di data-data yang diperoleh dari AR itu biasanya bisa lebih lengkap, biasanya bisa terkait ini nanti dia belinya dari mana itu, dia belinya dari sini untuk yang dijualnya tadi. Jadi bisa ketahuan dari situ. Misalnya kita Bang Iwan diam-diam nih di rumah nih. Ternyata toko 2 pintu, Pak. Toko dua pintu. Jadi depan belakang. Lewat aja, Bang. Ternyata lewat doang. Nah, ternyata bisa ketahuan nanti dari mana. Dari misalnya Bang Iwan beli barangnya dari mana. Jadi bisa ketahuan di situ. Oh, ternyata banyak pengiriman atau banyak pembelian yang dilakukan Bang Iwan. Nah, Bang Iwan ternyata tahun ini udah beli di toko di Banjarmasin 1 miliar. Berarti omsetnya Bang Iwan pasti lebih dari 1 miliar. Padahal masih minjem harian ya. Iya, karena kan duit beredar ya. Jadi bisa ketahuannya di situ dari kami. Selain itu di petugas biasanya juga ada yang petugas di lapangan, biasanya yang keliling itu mengetahui. Biasanya mengetahuinya gimana kita melakukan visit, kita duduk gitu ngobrol gini aja sama Bang Iwan. Bang Iwan beli di sana berapa gitu. Nanti dijumlahkan ketahuan. Iya. Saya pernah itu nyoba. Hati-hati nih ya. Ini bagi yang live stream. Wajahnya Pak Aprianto sama wajahnya Bang Nafis nih ya. Ini kalau nyamar nanti pakai topi purun ya, terus pakai jin robek-robek gitu ya. Cadar ya. Iya. Jadi kadang kita cuma ajak ngobrol aja gini bisa ketahuan. Ini sebenarnya tokonya besar ini. Gitu. Iya. Artinya sudah layak lah untuk membayar pajak gitu. Sebagian daripada teman-teman kita yang pertokoan gitu Pak ya, membeli barang misalnya pada grosiran. Kalau misalnya taruhlah satu grosiran yang besar, itu kan ada pajaknya dipotong langsung di situ. Nah, tapi ketika mereka membeli ke pasar umum, ya anggaplah misalnya di pasar 5, ini tidak ada pajaknya Pak. Nah, lalu terhadap seperti ini, ternyata saya lebih baik belinya di pasar umum gitu kan. Nah, tidak ada pajak. Ya, ini istilahnya kalau di situ adalah namanya PPN, Jadi kalau di grosiran memang ada PPN-nya, tapi biasanya harganya pasti lebih murah. Nah, kalau kita beli di pasar umum, itu harganya sudah termasuk PPN. Karena apa? PPN-nya yang nanggung itu yang terakhir toko terakhir. Jadi sebenarnya harganya nanti sama saja gitu. Paling terpaut dikit lah. Sebenarnya nanti akhirnya jatuhnya lebih murahan di grosiran dikit gitu. Iya. Oke, jadi ini perlu dipahami juga nih. Jangan sampai karena menghindari pajak gitu ya. Di situ mau pajak ada sekian PPN-nya. Nah, padahal terlarang. Iya. Nah, ternyata seperti itu ya. Oke, jadi jangan sampai kita menghindari pajak di situ ya Pak ya, menghindari pajak di situ, membeli di pasaran umum, artinya kan kita menghindari pemasukan negara ya, kita menghindari pemasukan negara, tetapi ternyata ya kerugian kita tetap gitu ya, kan kepada orang pribadi begitu ya. Nah seperti itu, ini yang perlu juga kita tekankan kepada warga masyarakat ya, agar ini menjadi perhatian kita begitu. Ya, Pak, terkait tadi namun ada orangnya yang memberi hadiahnya sudah meninggal Pak. Sudah meninggal, tapi tidak ada kesepakatan perjanjian di waktu dia hidup nggak ada. Tapi setelah dia meninggal, ada sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ini dihibahkan kepada si ini. Apakah ini ada hibah wasiat atau pajaknya? Hibah wasiat. Jadi kalau memang orang pribadi ya. Orang pribadi, jadi di orang pribadi itu nanti kan hibah kan ada, kalau di perpajakan itu yang dibebaskan dari pajak itu kalau hibahnya ke anak atau orang tua. Tadi yang garis lurus ya? Ya, yang garis lurus. Jadi yang garis lurus. Jadi kita harus memisahkan antara hibah dan waris. Hibah itu diberikan kalau memang wajib pajaknya masih hidup. Masih hidup, oke. Jadi yang masih hidup nih bikin aja dulu surat hibah. Jadi ini ada saya, ada Ferry gitu. Memang hibah ini memang masih hidup. Kalau nanti waris pun sebenarnya termasuk yang tidak dikenakan pajak juga. Jadi warisan itu sebenarnya nanti tidak dikenakan pajak juga. Iya. Nah makanya cuma bedanya kan waris terjadi kalau memang yang memberikan sudah meninggal.
kalau masih hidup sama Bang Iwan nih banyakkan uang nih gitu. Udah saya hibahkan ke anak, saya hibahkan ke orang tua, silakan gitu, masih bisa. Jadi tidak kena pajak di situ Bang Iwan. Nah tadi yang pertanyaan Bang Iwan nih sebenarnya udah hibah lama gitu. Nah, kita lihat tapi sekarang orangnya meninggal, tapi kita lihat dokumennya. Kalau dokumennya memang itu sudah terjadi lama, ya itu namanya hibah. Itu boleh. Iya. Jadi dokumennya terjadi ketika si pemberi hibah masih hidup gitu ya. Jadi pemberi hibah itu masih hidup. Di bawah wasiat ya. Nah, jadi itu memang dibolehkan Bang Iwan. Jadi tidak dikenakan pajak. Nah, ini juga buat pengetahuan dari warga juga, maksudnya masyarakat bagi bagaimana kita ini anak ini udah kita punya banyak harta terus mau memberikan ke anak gitu ya, mulai dari sekarang kita tertib administrasi, kita namanya hibah. Nah nanti hibah itu bisa dimasukkan ke hartanya anaknya, jadi anaknya juga nggak bingung, karena sekarang juga bingung Bang, tahu-tahu dapat 10 miliar kasih orang, nanti malah bingung, ini aku kena pajaknya berapa gitu kan. Jadi makanya perlu, kalau memang itu namanya hibah dari orang tua ke anak ke orang tua, itu tidak kena. Tapi kalau ketika ada transaksi hukum atau perbuatan hukum gitu ya. Nah, itu di situ yang kena ya Pak ya. Jadi nah, kalau misalnya memang begini, ada kegiatan usahanya baru itu ada yang kena. Tapi kalau itu murni memang hibah, saya mau ngasih ke anak, saya mau ngasih ke orang tua, itu enggak kena. Karena biasanya kebanyakan juga Pak bahwa ini ke orang lain. Karena beliau ini jasanya luar biasa kepada halaman atau rumah ini. Jadi kalau hibahnya ke orang lain ini sesuai ketentuan itu tetap kena. Karena tadi kan bukan garis lurus. Dan dari rencana kalau ke orang lain yang tidak ada hubungan darah tim nyamping kiri kanan. Kalau pengen jadi garis lurus harus jadi anaknya. Jadi mantu dulu. Bagi Anda berpikir. Makanya itu loadingnya ya. Tapi ternyata nggak punya anak. Waduh. Anaknya udah nikah semua, tutup nih gitu. Jadi bolehin juga. Iya, kecuali ada perbuatan hukum ya Pak ya, misalnya nih tanah dihibahkan ya oleh orang tua ke anak. Nah, ada sertifikatnya kan ya misalnya. Nah, lalu anak akan membalik nama, misalnya tadi kan. Itu kan. Jadi tetap dapat kena pajak ya, ada BPHTB dan pajak-pajak lainnya. Ketika ada perbuatan hukum ya, perbuatan hukum. Nah, yang tidak dikenakan pajak saat melakukan penghibahan itu. Oke. Ini yang perlu dipahami. Ini nanti pada emosi nih ketika mau balik nama gitu. Katanya Pak Apri kemarin nih hibah nih gara-gara pajak, kenapa dipotong lagi? Nah, itu ya. Jadi ketika akan melakukan perbuatan hukum ya Pak ya. Oke, atau misalnya akan dijual ya. Tanahnya akan dijual. Baik. Cair cairan mulai. Oke, baik. Saya masih mau ke Bang Nafis nih, masih ada yang masih mengganjal nih pertanyaan dari masyarakat kita. Selaku pelaksana KP2KP Pelihari ini, sebenarnya tugas pokok dan fungsinya itu dalam hal pengontrolan. Ini banyak ditanyakan pengontrolan nih Mas. Iya, dalam rangka pengontrolan para wajib pajak kita nih, orang-orang yang kena pajak. Ini sejauh mana? Terkait pengontrolan sendiri kami lebih ke ini ya Bu, mengedukasi sebenarnya, melalui pendekatan edukasi. Jadi kami mengontrolnya tadi melalui edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana hibah ini, ada aspek perpajakannya. Kami udah beberapa kali diundang maupun kami sendiri menginisiasi untuk mengadakan penyuluhan Bu terkait dana hibah. Kemudian untuk selanjutnya sendiri nanti rencananya akan diadakan acara penyuluhan terkait aspek dana hibah ini Bu. Jadi nanti yang diundang adalah para penerima hibah. Nanti datanya siapa penerima hibahnya itu dari pemerintah daerah nanti kami minta Ibu. Nanti kami undang para penerima hibah ini untuk dilakukan penyuluhan, penyadaran gitu Ibu. Harapannya dengan adanya penyuluhan ini masyarakat jadi lebih sadar adanya aspek perpajakan. Selain itu Bang Nafis, adakah ibaratnya sesuatu apresiasi ya, ada apresiasi dari kantor pajak sendiri atau dari pelaksana pajak gitu yang menjadi yang memberikan dorongan untuk mereka mempertahankan wajib pajak mereka, ketaatan
kedekatan mereka kepada pajak dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain misalnya. Waduh. Iya. Nih kemana nih, Bang Nafis atau Pak Apri nih? Bapak. Ya, biasanya nanti kita ada namanya di Pekan Panutan, jadi pekan Panutan SPT ini nanti biasanya kita ada wajib pajak yang lapor SPT yang paling patuh atau yang pembayarnya paling banyak, biasanya kita kasih apresiasi Bunda. Mungkin nanti ada kriteria tambahan ya Bunda ya, terkait dengan organisasi-organisasi yang sudah melakukan pemotongan pajak ya, itu yang nanti kita coba rumuskan kembali. Biasanya kami berdasarkan yang kami lakukan sebelumnya ini terkait dengan wajib pajak yang pembayarnya besar gitu di tanah laut atau enggak yang memang patuh itu. Jadi yang patuh nanti kita ambil 1, 2, 3 itu kita beri apresiasi gitu. Misalnya orang pribadi misalnya yang toko misalnya ya. Nah, ini toko yang tercatatkan ya Pak ya. Iya. Toko A misalnya aktif membayar pajak gitu. Apakah misalnya di depan tokonya itu misalnya ditempeli tulisan toko ini telah membayar pajak dengan taat. 2 tahun ke depan nggak bayar pajak. Nggak bayar. Ya, dia kan nanti ketika orang berbelanja di situ gitu kan orang melihat, yang lainnya juga terinspirasi gitu Pak. Yang toko di sebelah tuh ada capnya. Nah, ada capnya bayar pajak, Pak. Kondak ada jar, Bapak kita bayar pajak juga aja. Nah, itu kan artinya menginspirasi ya. Ya, siap Bunda, nanti kita coba rumuskan. Iya, atau ada sesuatu yang lain lah gitu ya. Warung ini taat pajak. Iya. Warung ini taat pajak tahun 2002 gitu kan. Nah, tahun depan ya lagi ya taat pajak tahun 2003. Tahun deh evaluasi nih. Iya, Mas Nafis nanti kebingungan. Ya, soalnya nanti harus beredar. Iya, nempel-nempel itu kan. Baik, ini ada suara pendengar kita Pak yang live streaming, rekan Ijum di Kunyit ya. Rekan Ijum di Kunyit. Selamat pagi rekan Ijum, semoga sehat selalu pagi hari ini dan seterusnya. Pertanyaannya Pak, adakah Bapak Ibu bayar pajak hibah ini rate-nya? Maksudnya mungkin nah, atau ada ketentuan nilai hibahnya. Oke, terima kasih. Jadi kalau hibah ini tadi kita sampaikan bahwa kalau hibahnya sesuai dengan yang tadi itu tidak kena pajak. Baru kalau ada penggunaannya. Kalau penggunaannya tadi kita sudah sampaikan, kalau PPh pasal 21 tadi yang untuk narasumber itu 2,5%, kalau yang untuk timnya atau ketuanya penyelenggara beserta kegiatan itu langsung 5%. Nah, untuk kalau misalnya ada namanya lagi PPh pasal 23 Bunda. Pasal 23 ini kalau sewa selain tanah dan bangunan. Sewa selain tanah bangunan itu apa? Berarti umpama sewa sound system, sewa tenda, sewa mobil lah. Itu kalau kita nyewa kita motongnya 2% Bunda. Jadi kita motong 2%. Kalau punya NPWP, kalau nggak punya NPWP 4%. Misalnya saya nyewa mobil 1 juta itu, yang saya bayarkan bukan 1 jutanya, tapi 1 juta dikurangi 2%. Nah, itu yang biasanya sering terjadi di kegiatan. Selain itu juga sewa tanah dan bangunan, misalnya kegiatan nyewa gedung gitu, gedung desa, bayar ke desa 2 juta lah. Yang dibayar ke desa bukan 2 jutanya, tapi dipotong 10% tarifnya. Jadi yang dibayarkan ke desa adalah 1.800.000. Yang 200-nya ini untuk pajaknya gitu. Bunda, ini untuk rate-nya. Nah, kalau hibah selain yang tadi itu baru mengikuti tarif pasal 17. Jadi dilihat apakah dia orang pribadi atau badan. Nah, itu baru nanti akan kena rate-nya berapa gitu. Tapi kalau hibahnya terkait tadi ke badan sosial, badan keagamaan, terus badan pendidikan, terus orang pribadi yang sedarah itu nggak kena pajak. Nggak kena pajak. Oke, baik. Rekan Ijum di Kunyit ya. Jadi kita garis bawahi kembali bahwa kalau hibah ya pada saat terjadi transaksi hibah itu tidak ada pajaknya. Iya. Ketika nanti hibah itu dipergunakan atau ada perbuatan hukum terhadap dana hibah tersebut atau barang-barang yang dihibahkan, nah baru nanti di situ kena pajak ya. Sebenarnya yang kena pajak itu bukan yayasannya itu ya Pak ya. Jadi yayasannya itu bantu memotong
memotongkan saja begitu. Nah, kemudian terkait Pak dengan ada atau tidaknya NPWP ya. Nah, ini biasanya begini, sebagai narasumber saya misalnya, tapi saya tidak punya NPWP. Artinya ketika saya tidak mempunyai NPWP, berarti tadi kan dipotongnya 4% ya? 4%. Lebih besar begitu. Nah, lalu saya mengambil atau misalnya pelaksana kegiatan mengambil kebijakan supaya kada banyak kan honornya sedikit aja juga Pak. Iwan Pak 5 jutaan ya. Bisa benar. Ya, honornya sedikit aja juga. Lalu pelaksana kegiatan mengambil kebijakan nanti NPWP-nya ikut NPWP saya begitu. Bagaimana Pak dalam kondisi ini? Jadi kalau kita melihat bahwa kita mengajunya siapa yang memperoleh penghasilan. Kalau nanti kita memakai NPWP-nya Bunda, nanti takutnya dari pajak tahunya yang memperoleh penghasilan adalah Bunda. Nah, ini yang kita hindari, jangan sampai terjadi. Kalau memang tidak punya NPWP, kalau sekarang cukup nik aja. Tapi dengan tarif memang kalau umpama kayak tadi misalnya narasumber yang punya NPWP itu 2,5%, yang tidak punya NPWP 3%. Jadi terpautnya hanya ya 0,5% gitu. Nah, memang resiko kalau nggak punya NPWP ya memang tarifnya lebih tinggi itu aja Bunda. Tapi kalau kita nggak usah kita pakai NPWP-nya ini, nanti malah dari sisi perpajakan kita tahunya yang memperoleh penghasilan itu adalah yang punya NPWP. Padahal sebenarnya uangnya buat orang lain lah kan. Jadi malah tidak sesuai gitu. Jadi kita tidak sarankan kalau untuk menggunakan NPWP orang lain karena pasti akan terrekodnya itu ke NPWP itu. Jadi hati-hati juga ini buat warga masyarakat. Masih ada nih Pak. NPWP itu penting. Data itu termasuk data pribadi. Jadi kalau umpama Bunda tahu-tahu kadang kita ketemu itu orang memakai NPWP umpama beli grosiran banyak pakai NPWP ini ditercatat di kami gitu Bunda. Jadi pernah kita ada di umpama di perusahaan, loh ini saya beli dari ini sekian loh. Nah, kita tanya dipakai nggak NPWP-nya ini kok di perusahaan ini beli barang dari punyanya Pian sekian miliar gitu, bener nggak? Oh enggak. Nah terus ini gimana ceritanya, ini NPWP ini dipakai oleh orang lain banyak gitu. Jadi semuanya menggunakan NPWP ini lah kan, jadi malah repot. Iya betul. Karena begini sering terjadi juga. Sering terjadi. Lu 200.000 dapat jadi balinya aja. Iya, menjamakan NPWP. Karena sering terjadi begini Pak, toko tidak punya NPWP. Karena kan ketika transaksi pembelian kan yang kena pajak kan penjual ya. Nah, penjual. Nah, toko tidak punya NPWP. Lalu pinjam NPWP yang lain gitu. Nah, ini tidak disarankan ya Pak ya. Jadi tidak disarankan ya. Jadi sangat berhati-hati ya bagi para penjual. Kemudian pembeli juga ya, jangan sampai ada transaksi seperti ini karena nanti akan berakibat hukum juga ya Pak ya. Oke, akan berakibat hukum juga, jadi tidak disarankan. Jadi perlu digarisbawahi karena masih ada nih yang punya jalan seperti ini begitu. Ini saya tidak punya NPWP, kalau gitu ikut NPWP saya aja gitu. Nah, seperti amannya itu. Buat NPWP dulu ya. Iya, amannya harus membuat NPWP. Oke. Ya, dan kita garis bawahi juga seperti yang kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu ketika kita talk show ya Pak ya. Juga bahwa pemilik NPWP jangan khawatir gitu ya. Nanti dikira kalau sudah punya NPWP harus bayar pajak gitu ya. Iya, belum tentu. Oke. Baik, waktu kebersamaan kita ternyata asik sekali ya. Apalagi kalau bicara soal dana hibah nih, kayak bayang-bayangannya gitu akan ada yang datang gitu ya. Amin. Iya, sebagai hibah. Iya. Kita siap menerima Bu ya. Mungkin dari Pak Apri gitu. Oke. Baik rekan dengar dimanapun Anda berada ya, ternyata banyak sekali aspek-aspek perpajakan terhadap dana hibah ini yang perlu dan sangat penting ya untuk diketahui masyarakat kita. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah habis ya, sehingga kita harus mengakhiri talk show kita dalam Inspirasi Pagi di hari ini. Apa-apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan benar-benar menjadi inspirasi, bagaimana benar-benar menjadikan penyemangat ya bagi warga masyarakat kita untuk
lebih meningkatkan ketaatan, karena memang benar-benar tadi pajak tadi menyerahkan sepenuhnya kepada kesukarelaan, kepada edukasi dan juga asesmen masyarakat ya Pak ya, seperti itu ya, kesadaran yang penting ya. Bagaimanapun juga karena kita adalah warga negara yang baik, maka kita harus taat ya untuk membayar pajak. Jadi jangan ada keinginan ya untuk bersembunyi dari pajak. Oke, baik, terima kasih Pak Apri dan Mas Nafis. Nih mungkin ada statement closing lagi nih Pak. Yang Pak di garis bawahi untuk masyarakat kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bunda. Kita sudah menyampaikan terkait dengan aspek perpajakan dana hibah. Semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan kalau memang butuh informasi lebih lanjut terkait dengan pemotongan dana hibah, masyarakat di Tanah Laut bisa ke KP2KP Pelheri. Mungkin itu aja Bunda. Pemberi atau penerima ya Pak. Iya. Oke, jika ada hal-hal yang masih belum dimengerti ya Pak ya, lebih baik dipertanyakan kepada KP2KP siap menerima ya, selama jam dinas. Iya, selama jam pelayanan gitu ya. Tidak 24 jam, nanti Pak Apri kasihan sama Mas Nafis ya, tidak tidur-tidur gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Apri, Mas Nafis atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi, dan terima kasih juga bagi Anda yang selalu setia stay tune bersama kami di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM pagi hari ini dalam program Talk Show Inspirasi Pagi. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Akhirnya saya Nelly Aryani dan saya Wan Kari. Bagi Anda yang ingin reply kembali pembicaraan kita hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di RPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Tetap bersama kami di Radio Tuntung Pandang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.